Jangan pernah menyebut kata kematian lagi. Dichen berkata dengan suara lembut. Dia berputar-putar dalam pusaran emosi dan terlihat bersemangat. King Sui tidak akan pernah mengira bahwa Dichen akan terganggu secara emosional karena seorang pria, terutama seseorang seperti dirinya. Wanita ini yang awalnya tampaknya telah melampaui dari surga telah ditarik ke dunia manusia karena dia. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke dahinya dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi jalan-jalan." Baiklah. Selanjutnya, mereka berjalan di bawah naungan yang disediakan oleh pohon-pohon tinggi yang ditanam di sepanjang jalan. Setiap pohon yang tumbuh subur tingginya sekitar 50 meter dan memiliki banyak daun dan cabang. Meski pepohonan tidak mampu menaungi seluruh jalan, namun pepohonan yang ditanam di kedua sisi tetap mampu memberikan sedikit perlindungan dari sinar matahari. King Sui dan Dichen berjalan di sepanjang sisi kanan jalan setapak di bawah naungan. Pemandangan saat ini sangat luar biasa. Bagi King Sui saat itu, waktunya terasa cukup lama. Mungkin karena dia merasa kematian sudah dekat, atau mungkin karena dia masih merasa enggan untuk meninggalkan dunia kehidupan. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. King Sui merasa bahwa dia tidak boleh mati berapapun harganya. Dia tidak bisa mati sekarang. Jadi dia bertekad untuk menemukan cara untuk memaksa cacing penggigit sumsum keluar dari tubuhnya. Cacing itu seperti tusukan di punggungnya, dan itu merupakan ancaman terbesar bagi hidupnya. Kapan saja, cacing tersebut dapat mengambil nyawanya tanpa peringatan. "Cener, jika aku mati, dan maksudku, jika aku mati, kuharap kau bisa menyimpan berita kematianku dari klan King," ucap King Sui sambil berjalan perlahan di samping Dichen. King Sui tidak ingin ibunya tahu tentang keadaannya saat ini. Dia juga punya anak sendiri, jadi dia tahu betapa menyakitkan baginya mengetahui bahwa putranya akan segera meninggal. Dia berharap ibunya bisa menjaga dirinya sendiri demi cucu-cucunya. Dia juga merasa tidak enak untuk Ming Yue dan wanita lain di rumah setiap kali dia memikirkan mereka. "Kamu tidak akan mati. Anda tidak akan pernah bisa mati. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menyerah. Aku wanitamu, ingat. Anda berjanji bahwa Anda akan menikahiku. Saya tidak akan pernah menikahi siapapun kecuali Anda selama sisa hidup saya. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu," ucap Dichen dengan nada serius sambil mengunci pandangannya ke arah King Sui. Dia tahu bahwa tekadnya asli, dan dia tidak meragukan kejujurannya. "Berjanjilah padaku, tolong jangan bertingkah seperti ini lagi." King Sui memegangi tangannya dengan erat. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Lihat, itu King Sui di sana." Di suatu tempat dari jauh, seseorang menyebut namanya sambil berbicara dengan keras. "Ya, itu benar. Itu King Sui di sana. Lihatlah wanita cantik di sampingnya, itu wanita muda dari klan Di. Mereka sangat cocok satu sama lain. Hanya pria dengan perawakannya yang sesuai dengan gadis cantik seperti wanita muda dari klan Di." Dalam rentang waktu, nama King Sui telah menyebar ke seluruh negeri bintang 7. Di mata generasi muda, King Sui adalah perwakilan nomor satu mereka yang pantas mendapatkan gelar pahlawan, karena dia mampu melenyapkan master sekte dari 10.000 racun dengan kekuatannya sendiri. Namanya sekarang terkenal di seluruh benua tengah. Sayangnya, banyak orang sudah mendapat berita bahwa King Sui telah terkena cacing penggigit sumsum yang sangat berbahaya, dan tahu bahwa itu ajaib bahwa dia masih hidup. Karena itu, banyak yang merasa kasihan padanya, tetapi yang lain merasa senang mengetahui bahwa hari-harinya di bumi akan segera berakhir. Tiba-tiba, King Sui merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Wajahnya menjadi pucat, dan kemudian dia perlahan memerah. Kebetulan mereka berada di daerah yang lebih terpencil, dengan paviliun yang berjarak beberapa meter dari mereka. King Sui merasa dia harus segera mengkonsumsi bunga lotus aura Buddha emas, jadi Dichen dengan hati-hati menarik King Sui dengan tangannya selangkah demi selangkah menuju paviliun. "Jangan biarkan siapapun menggangguku." Begitu dia menyelesaikan kalimat ini, King Sui dengan cepat memanggil burung api, Raja Iblis Babi Ngepet,
Ratu Lebah Racun Kaisar Giok dan pasukannya dari Kaisar Langit Lebah, serta binatang terbang es sekaligus menempatkan masing-masing dari binatang iblis di sekitarnya. Baik, Di Chen setuju dengan panik. Dia menyaksikan dengan ekspresi khawatir saat seluruh skenario terbuka. Dia dengan cepat membenamkan dirinya ke dalam lautan kesadarannya. King Sui membuat keputusan untuk menyelam dengan cepat, dan ketika dia memasuki lautan kesadaran, dia membeku. Apa yang dia lihat adalah dalang di balik rasa sakit yang menyiksa saat ini, cacing menggigit sumsum. Cacing penggigit sumsum yang sebelumnya seukuran ibu jari manusia, kini telah tumbuh menjadi sebesar bukit kecil. Cacing itu tampak lebih ganas dan menakutkan, dan King Sui tampak seperti bintik kecil dibandingkan ketika keduanya berdiri bersama. Selama dia bisa menemukan di mana cacing itu berada, ukurannya tidak terlalu menjadi masalah. Setidaknya, King Sui bisa mencoba melawannya. Ketika dia melihat sekeliling, semuanya tampak sangat halus di lautan kesadaran. Meskipun dia tidak merasakan perubahan apapun pada kekuatannya, cacing itu sudah menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Cacing kotor ini sekarang bahkan lebih kuat dari Master Sekte Qianxi Ye dari Sekte 10.000 Racun. Dalam dimensi ini, King Sui tidak memiliki jimat, senjata, atau teknik Vajra menundukkan iblis dari Raja Iblis Babi Ngepet. Dia akan memiliki peluang sangat tinggi untuk kalah jika dia mencoba melawan cacing menggigit sumsum. Meskipun ada banyak rintangan, dia tidak bisa mundur dan tidak punya pilihan lain. Mata emas berapi, Kaisar Qi, Wosh, klang-klang. King Sui segera menimbulkan dua jenis kemampuan yang melemah terhadap cacing itu. Hampir tidak mungkin bagi cacing untuk menghindari mata emas berapi dan Qi Kaisar karena ukurannya yang sangat besar. Namun demikian, King Sui masih heran melihat bahwa cacing itu sebenarnya dilemahkan oleh kemampuannya. Mata emas berapi telah melepaskan 1000 negara kekuatan dari cacing, dan Qi Kaisar telah mengambil kekuatan sekitar 2000 negara. Jika itu masalahnya, maka makhluk besar ini sudah tumbuh dengan kekuatan yang setara dengan sekitar 10.000 negara sebelum melemah. King Sui menghitung bahwa cacing tersebut mungkin belum mencapai alam kelas 10 puncak martial Sein, tapi itu hanya satu kaki dari melampaui penghalang itu. Namun, King Sui merasa sangat tidak berdaya, dia punya cara untuk pergi sebelum dia bisa mencoba mengalahkannya. Cacing tersebut memiliki sekitar 7.000 negara kekuatan yang tersisa, tapi itu masih jauh lebih kuat dari King Sui saat ini. King Sui tidak tahu bagaimana cara mengalahkan cacing yang memiliki kekuatan 2 kali lipat tanpa kekuatan pendukungnya. Seruak, cacing seukuran bukit mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat bergegas menuju King Sui dengan gerakan gesit. Mungkin cacing itu marah karena terkena efek pelemahan, dan itu membuka rahang raksasanya saat ia tumbuh lebih dekat ke King Sui sambil secara bersamaan melepaskan aura yang bisa mengguncang bumi dan mengguncang pegunungan. Dalam sekejap, ekspresi King Sui berubah sangat jelek. Wush! Dia dengan cepat mundur beberapa langkah, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya secara maksimal. Teknik seni mengejar, klang. Langkah klutmis. Wush! King Sui menggunakan keterampilan seni mengejar untuk menurunkan kecepatan cacing tersebut, dan langkah klutmisnya untuk dengan cepat mendorong dirinya mundur, menghindari serangan kritis dari cacing itu. Meski begitu, dia masih mengalami luka ringan di tubuhnya akibat cacing tersebut. Kecepatan cacing tersebut berkurang 20% dari teknik mengejar. Tubuhnya yang besar juga tampak bergerak sedikit lebih lambat dari biasanya, yang mungkin disebabkan oleh penambahan bobot 20% pada tubuhnya. Pada saat itu, satu-satunya gerakan yang dapat digunakan King Sui adalah langkah klutmisnya. Itulah satu-satunya hal yang mencegah dia terbunuh dengan cepat di tempat. Bang! Dia sangat menyadari segala sesuatu di lautan kesadaran. Meskipun dia terluka, dia tidak berdarah. Satu-satunya hal yang perlahan hilang adalah kekuatan hidupnya. Terbunuh di lautan kesadarannya akan sama dengan mati di luar. Seni teratai biru, klang-klang-klang. 3 teratai emas muncul di sekitar King Sui,
yang segera meningkatkan kekuatan pertahanannya sedikit. Jika teknik ini bisa membantu bahkan sedikit, King Sui masih akan berterima kasih. Cacing kotor raksasa tersebut terus membuka rahangnya saat bergegas menuju King Sui lagi. Matanya yang besar berkedip dengan niat brutal dan haus darah, dan juga ada sedikit keceriaan di ekspresinya. Sikap cacing yang menggeliat seperti ini akhirnya membuat darah King Sui mendidih. Di tengah amarah cacing besar tersebut, King Sui menyerang dengan 2 bola api primordial flame dan menembakkan ke perut cacing penggigit sumsum. Dum-dum, bola api langsung masuk ke perutnya tanpa ada pengekangan. Seruak, dalam sekejap, cacing itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang menggema di langit. King Sui terkejut sebentar, tetapi kemudian menjadi bersemangat ketika dia tahu dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan cacing raksasa tersebut. Di lautan kesadarannya, dia tidak memiliki senjata atau senjata tersembunyi dan jarum emas. Karena itu, King Sui harus memikirkan beberapa teknik yang bisa dia gunakan, seperti tinju tai chi dan telapak jejak 1000 Buddha. Namun, ketika dia dihadapkan dengan lawan yang 2 kali lebih kuat dari dirinya hanya dengan tangan kosong, satu-satunya hal yang dapat melukai cacing itu dengan parah adalah dengan api primordial flames-nya. Api primordial flames adalah salah satu dari beberapa teknik pertama yang dia pelajari, dan juga teknik tipe api paling tangguh yang dia miliki. Meskipun api primordial flames King Sui tidak sekuat yang dia harapkan, apinya masih bisa membakar level martial Saint dengan cukup mudah. Bagian tubuh yang paling lemah, bagian vital dalam, jauh lebih rentan terbakar daripada bagian luar yang lebih keras. Seruak, cacing sumsum, menggeliat sambil berteriak kesakitan, sementara King Sui mengambil kesempatan untuk mengirim 2 bola api primordial ke rahangnya yang menganga. Wosh wosh, dum dum. Dia rela menahan serangan yang masuk dari cacing yang menggeliat untuk bisa melempar bola api ke mulutnya. King Sui sedikit lebih tenang, karena dia dapat menggunakan teknik kehalusan menit dan menghindari sejumlah besar kerusakan dari serangan cacing tersebut. Alasan King Sui bertindak begitu berani adalah karena selama pertama kali dia terluka oleh cacing menggigit sumsum, dia bisa merasakan energi hangat halus langsung menyembuhkan luka-lukanya. Berdasarkan perasaan itu, King Sui tahu itu adalah karya gambar Yin Yang yang mengambang di udara. Gambar Yin Yang, misterius di lautan kesadaran memberi King Sui rasa percaya diri untuk menghadapi cacing raksasa tersebut yang 2 kali lebih kuat darinya. Karena generasi kesehatannya yang konstan, King Sui mampu berdiri teguh tanpa takut dibunuh. Meskipun dipukul berkali-kali oleh cacing raksasa yang jauh lebih kuat darinya, King Sui tidak akan mampu menahan rasa sakit yang ditimbulkan tanpa bantuan dari gambar Yin Yang. Selain itu, dia tidak akan bisa berdiri dengan kedua kakinya tanpa usaha dari gambar Yin Yang, bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat. King Sui memanfaatkan momen itu dan dengan deras menembakkan bola api primordial flame-nya langsung ke rahang cacing. Cacing seukuran bukit itu memiliki 2 mulut besar yang mengerikan di bagian belakang dan depannya. Cacing itu juga memiliki kepala yang tampak menjijikkan, itulah sebabnya King Sui mengira cacing itu mungkin memiliki kecerdasan yang rendah. Setiap kali dibakar oleh bola api, itu akan terbuka tanpa menahan mulutnya yang sangat besar yang cukup besar untuk melahap King Sui secara keseluruhan. Itu sudah bisa diduga karena spesies cacing pada umumnya memiliki kecerdasan rendah, dan makhluk raksasa ini, terlepas dari kekuatannya, pada akhirnya tetaplah seekor cacing. Meskipun kekuatan dan ukuran tubuhnya telah diperbesar, kecerdasannya tetap sama. Begitu cacing itu terkena rasa sakit yang parah, ia akan menggeliat dengan gila dan menyerang apapun yang terlihat. Itu juga akan membuka mulut besarnya dan memekik kesakitan. Dum-dum, wosh. Segera setelah itu, bola api primordial King Sui berhasil membakar kedua mata cacing penggigit sumsum, membutakannya dalam prosesnya. Dia hampir selesai dengan cacing itu. Hati King Sui membara dengan harapan. Dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Hanya ketika dia hampir kehilangan nyawanya dia menyadari betapa sulitnya melakukan beberapa hal sendiri.
King Sui benar-benar bersemangat. Dia akhirnya menemukan harapan untuk bertahan hidup. Hanya ketika seseorang diambang kehilangan nyawanya barulah mereka mulai menghargainya. Cacing penggigit sumsum yang kehilangan kedua matanya hanya bisa berguling-guling dan berteriak dengan liar. King Sui terus-menerus bergerak di sekitarnya sambil terus menyerangnya dengan api primordialnya. Cacing menjijikan, yang sebesar gunung kecil, tidak tahan dengan tingkat pembakaran ini. Perlahan, jeritan itu menjadi lebih lembut dan lembut. Pergerakannya juga mulai melambat secara signifikan. Kegembiraan luar biasa yang dirasakan King Sui adalah bertindak sebagai dukungan mentalnya untuk membantunya bertarung lebih baik dan lebih baik. Selain itu, masih ada citra Yin Yang yang terus membantunya untuk pulih. King Sui yang tidak lagi memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan akhirnya bisa keluar tanpa menahan diri. Puh bum, cacing penggigit sumsum yang sangat besar akhirnya roboh. King Sui berdiri di kejauhan dan menghela nafas lega. Jika cacing itu mati di laut kesadarannya, cacing di dalam tubuhnya juga akan mengalami nasib yang sama. Tiba-tiba, gambar Yin Yang di atas langit mulai memancarkan cahaya redup. Tidak hanya itu, cahayanya pun semakin terang. Setelah itu, cacing penggigit sumsum di tanah juga mulai bersinar. Pada saat ini, gambar ikan Yin Yang dalam gambar Yin Yang tampak sangat berbeda, berkilau dan tembus cahaya. Itu bersinar di tubuh cacing penggigit sumsum di tanah dengan cahaya keabu-abuan samar. Perlahan, cacing penggigit sumsum mulai menyusut sementara gambar Yin Yang menjadi semakin terang. Bersamaan dengan itu, energi yang dipancarkan King Sui juga mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. King Sui benar-benar bersemangat. Gambar Yin Yang memang menjadi sangat kuat. Jika orang yang digigit oleh cacing penggigit sumsum adalah orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Tidak peduli seberapa kuat tubuh King Sui atau kemampuan pemulihannya, dia tidak akan tahan terhadap serangan cacing penggigit sumsum. Selama waktu itu, citra Yin Yang memainkan peran yang sangat diperlukan dalam menjaga kewarasan King Sui. Itu juga karena gambar Yin Yang sehingga King Sui berhasil mempertahankan kendali atas dirinya sendiri. Saat cacing menggigit sumsum menghilang, gambar Yin Yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan yang tidak diketahui dan misterius. Pada saat yang sama, King Sui merasa sangat santai. Dia merasa seolah-olah tubuhnya yang kelelahan pulih dengan kecepatan luar biasa. Misterius namun kuat, King Sui merasa bahwa gambar Yin Yang menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia berasumsi bahwa itu mungkin naik kelas lain. Tapi dia tidak yakin tentang level apa saat ini. King Sui merasa sangat bahagia. Jika dia menggabungkannya dengan tubuhnya, yang sudah memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan, dia merasa bahwa dia akan menjadi seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah. Tingkat kerusakan yang disebabkan pada tubuhnya hampir setara dengan kemampuan pemulihannya. Gambar Yin Yang saat ini sepertiga lebih besar dari yang sebelumnya. Itu juga terlihat jauh lebih solid dibandingkan sebelumnya. Seperti pepatah, orang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan selamanya. King Sui tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan menghilangkan cacing penggigit sumsum sedemikian rupa. Membunuh kesadaran musuhnya dalam kesadarannya sendiri. Ketika tubuhnya mati, rohnya akan menghilang. Begitu pula ketika roh itu mati, tubuhnya juga akan lenyap. Yang King Sui bunuh di laut kesadarannya adalah roh dari cacing penggigit sumsum. Setiap orang memiliki roh. Mereka semua memiliki kesadarannya sendiri. Ini bukan hal yang tidak biasa. Lebih tepatnya, jiwa seseorang adalah sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Itu ada di dalam otak seseorang dan memiliki kendali atas setiap bagian tubuh. Orang-orang dalam keadaan vegetatif dari reinkarnasi sebelumnya adalah kasus orang kehilangan semangat mereka. Atau lebih tepatnya, roh mereka telah menjadi sangat lemah sehingga tidak dapat lagi mengendalikan tubuh mereka. Saat ini, cacing penggigit sumsum yang berada di tubuh King Sui hanyalah cacing yang tidak berharga. Mereka sudah jatuh ke dalam kondisi tidak aktif.
Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan King Sui adalah memikirkan cara untuk memaksanya keluar. Ini akan menjadi tugas yang mudah, lagi pula, hanya cacing mati yang dia hadapi. Kali ini, tidak hanya dia bertahan, energi rohnya juga menjadi jauh lebih kuat. Sejak itu terjadi, api primordial, senjata tersembunyi dan teknik lainnya akan mampu membuat lompatan yang lebih besar lagi. Karena King Sui tidak lagi khawatir kehilangan nyawanya, dia merasa jauh lebih lega. Energi roh adalah sesuatu yang cukup sulit untuk ditingkatkan. Bagaimanapun, King Sui dianggap mendapat manfaat dari bencana. Dia harus meningkatkan energi rohnya secara signifikan. Hanya itu yang dia tahu. Adapun detail lainnya, King Sui tidak begitu yakin tentang mereka. Secara keseluruhan, King Sui berasumsi bahwa gambar Yin Yang seharusnya naik ke tingkat lain. Peningkatan energi spiritnya seharusnya menjadi salah satu efeknya. Di Chen merasakan perubahan King Sui dari luar. Belum lama ini, tubuhnya masih terus menggigil. Sudut mulutnya terus-menerus dipenuhi dengan darah segar. King Sui tidak benar-benar mengalami banyak perubahan dalam kesadarannya. Tapi dari luar, dia terus-menerus muntah darah. Seluruh tubuhnya sudah diwarnai merah oleh darahnya sendiri. Di Chen merasa sangat patah hati. Dia tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini. Tapi perlahan, dia menyadari bahwa kondisi King Sui semakin membaik. Dia berhenti memuntahkan darah, bahkan wajahnya mulai terlihat semakin tenang. Dia bahkan memperhatikan senyum tipis dan kegembiraan di wajah King Sui. Pada saat ini, King Sui membuka kedua matanya. Segera setelah itu, dia mulai menggambar tanda dengan tangannya. Tai, sebuah lubang kecil muncul di antara alis King Sui. Seekor cacing seukuran ibu jari dipaksa keluar dari lubang. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia segera meraihnya dengan tangannya. Cacing kecil ini tidak ternoda dengan darahnya meskipun darah itu mengalir melalui pembuluh darahnya. Sudah keluar, kamu sembuh. Ucap Di Chen tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia meraih tangan King Sui dan berkata dengan heran. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat Di Chen yang terkejut. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia senang karena dia sembuh. Apalagi yang bisa dia minta ketika dia sudah memiliki istri yang begitu baik. Ya, saya sembuh. King Sui menatap Di Chen sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah awan gelap di langit telah menghilang. Dia menyimpan lebah kaisar langit di alam, hanya menyisakan burung api di luar. Setelah itu, dia mengendarainya bersama Di Chen dan menuju ke klan Di. Di Chen memegang lengan King Sui dengan mata penuh dengan air mata kebahagiaan. Senyum di wajahnya tidak hilang. King Sui pergi mandi sementara Di Chen menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Lagi pula, banyak orang yang benar-benar prihatin. Saat mandi, King Sui terus-menerus memikirkan gambar Yin Yang. Dia masih terkejut dengan fakta bahwa gambar Yin Yang adalah satu-satunya yang memperbaiki cacing menggigit sumsum. King Sui berasumsi bahwa citra Yin Yang mungkin tidak cukup kuat untuk memperbaiki cacing penggigit sumsum yang sehat. Itulah mengapa ia menunggu sampai cacing penggigit sumsum berada di ambang kematian untuk memperbaikinya. King Sui muncul dengan sebuah pikiran. Jika cacing menggigit sumsum itu mengebor jalannya ke dalam otaknya lagi, dengan citra Yin Yang, saat ini, ia seharusnya bisa lebih atau kurang dapat menghentikannya bahkan jika ia tidak dapat memperbaiki cacing tersebut. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan yang kuat untuk memulihkan diri. Meskipun itu tidak sebanding dengan bunga lotus aura Buddha emas, itu masih dapat membantunya menjaga keselamatan hidupnya. Hanya saja dia harus menderita hal-hal yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa. Dia merasa sangat nyaman setelah mandi. King Sui keluar dan memperhatikan bahwa ada banyak orang di ruang tamu. Hampir semua orang ada di sana. Untuk sesaat, mereka semua terlihat sangat khawatir ketika mereka melihat King Sui. Setelah mengetahui bahwa dia telah pulih, semua orang merasa sangat bahagia. Tanpa disadari, King Sui telah menjadi pilar pendukung tempat ini.
King Sui, kamu benar-benar telah pulih. Ucap Di King berdiri di depan King Sui dan menatapnya dengan serius. Mata berkabut dan membingungkan miliknya kurang dari 1/3 meter dari King Sui. Dia terlihat sangat cantik sehingga King Sui ingin menghindarinya. Ada udara segar namun menggoda dari mulutnya, yang terasa sangat nyaman. Dia tersenyum dan mengangguk, "Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mati." Senyuman gembira muncul di wajah cantik Di King. "Aku tidak mengkhawatirkanmu. Yang baik akan selalu berumur pendek sedangkan yang buruk bisa hidup 1000 tahun. Kamu orang jahat." Sejak King Sui pulih, Di King sekali lagi memiliki mood untuk bercanda. Setelah Nyonya Duanmu berbicara dengan King Sui, dia berdiri dan hendak mengucapkan selamat tinggal. Sebelumnya, dia cukup mengkhawatirkannya. Begitu dia mendengar Nona Duanmu pergi, King Sui merasa benar-benar hampa. "Mengapa kamu tidak pergi besok? Ayo berkumpul untuk hari ini." King Sui tidak benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan itu. Tidak banyak artinya. Namun, Nyonya Duanmu jelas terguncang oleh apa yang dikatakannya. Tetapi begitu dia melihat mata King Sui yang jernih dan ekspresi seriusnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Lingsung mengkhawatirkanku, inilah saatnya aku kembali. Aku akan menemanimu." King Sui tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Nyonya Duanmu begitu dia memutuskan sesuatu. Kali ini, Nyonya Duanmu tidak menolak permintaan King Sui. Dia menganggukkan kepalanya. Kelompok itu melihatnya di luar rumah. Baik King Sui dan Nyonya Duanmu menaiki bangau salju yang sangat besar dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mereka terbang dengan kecepatan yang sedang. Sejak kejadian itu, meski keduanya berusaha untuk tetap tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, mereka masih merasa sangat canggung di dalam hati mereka. "Maaf telah membuatmu khawatir," King Sui berkata dengan lembut. Nyonya Duanmu melihat dari jauh dan tidak mengatakan apapun. Selama proses itu, dia berbalik dan melihat King Sui dengan tampilan yang rumit. "Kamu tidak bisa melupakannya?" King Sui bertanya dengan lembut setelah berhenti sebentar. "Kaulah yang tidak bisa melupakannya." "Ya, kamu benar, aku tidak bisa." "Kamu..." Nyonya Duanmu berbalik dan berhenti mengatakan apapun. Dia langsung tersipu. Mungkin karena insiden hampir mati King Sui yang membuatnya melihatnya. "Nyonya Duanmu, jika kamu..." "King Sui, berhentilah mengatakan apapun. Saya tidak akan memikirkan hal lain untuk saat ini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan tetapi ini bukan waktunya untuk itu, aku tidak bisa melakukannya." Nyonya Duanmu menyela King Sui. Dia mencoba menghindari mata King Sui dengan cara yang sangat tidak wajar. Setiap kali dia melihat King Sui, dia akan memikirkan hal-hal yang terjadi hari itu. 1 malam penuh. Selama 1 malam, dia memeluk pria seperti orang bodoh. Bekas luka itu sangat didambakan di dalam hatinya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan. Tidak ada laki-laki yang berani mendekatinya selama 20 tahun, 20 tahun kesendirian, itu sudah benar-benar kokoh. Dinding yang dia sendiri katakan tidak akan pernah runtuh sebenarnya telah bocor malam itu. Terlepas dari semua usahanya untuk memperbaikinya, itu sia-sia. Semakin dia berpikir untuk memperbaikinya, semakin besar itu akan runtuh. "Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu saja. Tapi satu hal, jangan pernah berpikir untuk tidak melihatku lagi. Jika terjadi sesuatu, Anda harus mencari saya. Kita berteman. Bagaimanapun juga, teman baik, dan juga, izinkan aku untuk datang menemuimu di masa depan." Ucap King Sui menanggapi setelah berpikir sejenak. Nyonya Duanmu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, baiklah, yang dia katakan sebelumnya, jantungnya berdetak lebih cepat dan dia tersipu. Dia dengan enggan memandang King Sui dan memperhatikan bahwa dia sebenarnya cukup nakal. "Kamu tidak perlu mengantarku lebih jauh, kembalilah." Setelah bangau salju terbang cukup jauh, Nyonya Duanmu berkata dengan lembut. "Aku akan mengantarmu sebentar lagi. Aku akan merasa lebih lega setelah kamu melewati area ini."
Bagian area yang harus dia lalui sepanjang perjalanannya cukup kacau. Namun demikian, kekuatan Nyonya Duanmu adalah sesuatu yang sangat sedikit berani untuk menantang. Oleh karena itu, kata-kata King Sui membuat Nyonya Duanmu tertawa. Apa yang kamu khawatirkan? Mungkinkah ada binatang iblis yang tangguh di sekitar sini? Aku takut kamu akan diculik oleh bandit. Jika itu terjadi, bagaimana saya bisa menemukan Anda? Ucap King Sui terkekeh. Baiklah, cepat kembali, patuhilah. Nyonya Duanmu berkata dengan lembut. Suara lembutnya membuat King Sui tercengang. King Sui merasa sangat tidak biasa jauh di dalam hatinya. Dia merasa sangat hangat dan sejenis manis yang tidak bisa dia gambarkan. Dia merasa bahwa dia sedang berbicara dengan seorang kekasih dan juga seorang kakak perempuan. Pada saat King Sui kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia sedang memegang tangan lembut Nyonya Duanmu. Yang dia kaget adalah dia merasa tenang bahkan setelah mengetahui bahwa dia melakukannya. Di sisi lain, Nyonya Duanmu sepertinya tidak ingin memanggilnya. Berhati-hatilah saat kembali, King Sui berkata dengan lembut. Baik, King Sui dengan berani maju dan memeluknya. Selain itu, dia tidak benar-benar melakukan hal lain. Itu seperti pelukan antar teman. Saat ini, kedua hati mereka sangat dekat satu sama lain, sedemikian rupa sehingga King Sui bisa merasakan detak jantungnya. Setelah merasakan tubuhnya yang lembut dan lembut, King Sui merasakan kedamaian di hatinya. Selain itu, ada wewangian uniknya yang membuatnya terasa sangat enak selama musim panas ini. Itu adalah perasaan yang sejuk dan santai, semacam suasana yang indah. King Sui yang berdiri di atas punggung burung api merasa sangat tertekan ketika dia melihat Nyonya Duanmu pergi sampai dia menghilang dari pandangannya. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Nyonya Duanmu adalah wanita yang sangat cantik. Jika dia tidak melahirkan Duanmu langsung, dia akan dianggap sebagai gadis muda. King Sui merasa bahwa dia bukan orang yang lalai. Selama seseorang tidak melewati batas, dia akan merasa sangat sulit untuk melepaskan hubungannya dengan orang tertentu. Mengambil Su Qin misalnya, meskipun keadaan mereka saat ini, King Sui masih memilih untuk menerimanya. Satu-satunya pengecualian adalah Penatua Yun dari klan Feng. Wanita itu adalah satu-satunya orang yang King Sui ingin menyerah sepenuhnya. Sampai sekarang, dia masih belum benar-benar berencana untuk mengunjunginya. Jika bukan karena dia, apakah dia akan bertindak seperti ini juga? Pada saat itu, King Sui menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya wanita itu. Meski begitu, King Sui kadang-kadang masih memikirkannya. Adapun Nyonya Duanmu, meskipun King Sui adalah orang yang memiliki pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya dan seseorang yang telah menjalani dua kehidupan yang berbeda, dia masih sedikit tidak mengerti ketika harus menghadapinya. Tidak hanya dia jauh lebih muda dari Nyonya Duanmu, dia hampir seumuran dengan putrinya. Tidak hanya Nyonya Duanmu merasa bahwa situasi ini tidak mungkin, bahkan King Sui sendiri merasa agak berduri. Dia menggosok dahinya dan menginstruksikan burung api untuk kembali ke klan Di. Dia berencana untuk memikirkan ini lagi di masa depan karena semua yang dia tahu, masalah ini pada akhirnya mungkin akan selesai dengan sendirinya. Hanya dalam waktu singkat, klan Di telah menjadi klan terkuat, yang tidak ada yang berani memprovokasi di negara 7 bintang. Sampai sekarang, orang-orang dari mana saja, terlepas dari apakah mereka sudah mengenal satu sama lain dari sebelumnya, semua maju untuk memberi selamat kepada mereka dengan niat menjalin hubungan. Beginilah cara dunia bekerja. Masing-masing dari mereka berpura-pura sangat peduli pada klan Di, dan bertingkah seolah mereka sangat dekat dengan mereka. Namun selama pertempuran, tidak ada yang muncul untuk memberikan bantuan. Tentang semua ini, klan Di hanya bisa bertindak seolah mereka tidak tahu apa-apa dan pura-pura menerimanya. Klan Di jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan negeri 7 bintang saat ini. Bahkan jika mereka memilikinya sekarang, itu tidak berarti bahwa mereka masih akan memilikinya di masa depan. Karenanya, klan Di masih harus memerintah kota 7 bintang bersama mereka.
Pada saat King Sui kembali, orang-orang dari klan Di sudah mulai sibuk. King Sui di sisi lain, tidak peduli tentang itu. Dia menggunakan alasan tidak enak badan untuk menghindari pertemuan dengan siapapun yang ingin bertemu dengannya. King Sui sedang melihat-lihat hadiah pertempuran dengan Di Chen dan Di King. Itu adalah hal-hal yang dikumpulkan dari 10.000 racun sekte dan klan Sima. King Sui melihat jaring laba-laba beracun Black Jade miliknya sendiri dan beberapa binatang beracun yang mati di dalamnya. Dia segera menyingkirkan jaring laba-laba beracun Black Jade dan membedah binatang beracun itu. Dia meninggalkan beberapa pil beracun, tulang beracun, darah dan kulit untuk digunakan untuk menarik jimat beracun dan campuran racun. Mayoritas koleksi 10.000 racun sekte terkait dengan racun, pil beracun, obat-obatan, rumput, bunga, binatang dan sebagainya. Klan Di mengatakan bahwa ini semua untuk King Sui. Alasannya adalah mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang racun dan tidak berani menyimpannya. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya meskipun betapa bagusnya mereka. Bahkan jika mereka tahu cara menggunakannya, mereka tidak akan ragu untuk memberikannya kepada King Sui. King Sui memiliki hak untuk itu. Tidak hanya itu, mereka juga sangat ingin membiarkan King Sui mendapatkannya selama King Sui bisa pulih. King Sui tidak menolak mereka. Begitulah cara dia berakhir di sini. Mayoritas koleksinya berasal dari 10.000 sekte racun. Kotak-kotak brokat dengan berbagai ukuran serta herbal bertebaran di seluruh ruangan. Alasannya adalah bahwa beberapa hal di sana tidak boleh berinteraksi secara langsung. Bunga patah hati. King Sui secara acak mengambil sebuah kotak. Yang mengejutkan, ada beberapa bunga beracun yang layak dan bunga patah hati. Bunga itu seperti namanya. Siapapun yang memakannya akan membuat hati mereka hancur. Bunga hujan kabut, rumput ki berdarah, rumput cacing putih, rumput sumsum ular ribuan tahun, atasan burung bangau merah 1000 tahun, bunga emosi, rumput serigala 1000 tahun, pil turtle dove, darah turtle dove, 2000 tahun bunga serigala berbisa panah kayu beracun. Di antara semua ini, ada juga beberapa obat beracun yang berumur lebih dari 2000 tahun. King Sui melihatnya secara acak dan mengambil beberapa dari mereka. Itu tidak banyak, dia hanya mengambil apapun yang terlihat. Rasanya sangat menyenangkan mengumpulkan hadiah. Perasaan tidak tahu apa yang mungkin ditemukan benar-benar mengasyikkan. King Sui membuka sebuah kotak yang terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan kotak brokat lainnya dan terkejut ketika dia melihat konten di dalamnya. Itu adalah mutiara giok hitam yang tampak seperti sebuah mata. Itu terlihat sangat mirip dengan mata ketika dilihat lebih dekat. Itu benar-benar tidak biasa dan hitam berkilau. Yuan Shu di sisi lain membuat suara aneh. Ini mengakibatkan King Sui meliriknya dengan bingung. "Kamu tahu ini apa?" King Sui bertanya pada Yuan Shu. "Mutiara beracun Saint Jade. Untuk apa itu digunakan?" "Hei, itu pil obat kelas suci untuk binatang racun. Ada kemungkinan besar bahwa itu bisa membantu binatang beracun untuk bermutasi, tumbuh, dan meningkatkan toksisitasnya hingga 100%. Ucap Yuan Shu menjelaskan perlahan. Ketika King Sui pertama kali mendengar namanya, dia sudah merasa itu akan menjadi barang berharga. Selain itu, energi spiritual yang melimpah yang ia rasakan saat pertama kali membukanya semakin meyakinkan dirinya bahwa anggapannya benar. Ini lebih dari cukup, perjalanan ini sangat berharga. King Sui dengan senang hati menyingkirkan mutiara beracun Saint Jade. Benda ini sangat berharga bagi King Sui. Dia terus melihat-lihat sambil melempar yang dia anggap berguna ke alam Valet Jade Immortal. Selama proses tersebut, dia berhasil menemukan beberapa hal yang lebih layak. Tapi dibandingkan dengan mutiara beracun Saint Jade, mereka jauh lebih rendah. Mereka tidak benar-benar menyinggung minat King Sui. Dia menyingkirkan yang menurutnya layak. Adapun yang tidak berguna, King Sui segera membuangnya. Meskipun 10.000 racun sekte adalah sekte besar, itu tidak berarti mereka tidak akan memiliki sampah. Sebaliknya, ada lebih banyak sampah daripada barang yang sebenarnya berguna.
Barang yang benar-benar berharga seringkali datang dalam jumlah terbatas. Berapa nilai sesuatu sebagian didasarkan pada kelangkaannya. Melihat hari sudah hampir malam, Disian mendekati mereka dan meminta mereka untuk pergi makan malam. Bocah kecil itu sangat menawan. Dia terus-menerus memiliki gelar bibi dan paman tergantung di mulutnya. Dia tidak menyembunyikan sedikit pun kekagumannya pada King Sui setiap kali dia menatapnya. Hampir semua orang dari di klan tiba. Mereka semua sangat senang setelah mengetahui bahwa King Sui baik-baik saja. Tidak peduli apa, King Sui adalah menantu di klan. Tidak hanya dia setengah anggota di klan, dia bahkan mewakili seluruh di klan. Itu adalah pesta minum yang besar. Semua orang menikmati diri mereka sendiri dengan hidangan yang disiapkan sementara King Sui menjadi orang tersibuk di antara mereka. Dia harus terus-menerus minum anggur dengan orang-orang dari di klan. Beruntung, kesedihannya berhasil dipertahankan. Makan itu berlangsung sampai malam. Kerumunan menjadi semakin sedikit. King Sui merasa sudah waktunya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Saya akan berkultivasi sebentar. Aku akan kembali nanti, ucap King Sui tersenyum pada Di Chen. Kamu bisa kembali kapanpun kamu suka. Di Chen merespons sebelum berbalik dengan senyum dan pergi. King Sui tersenyum dan berjalan ke suatu tempat dengan lebih sedikit orang. Setelah itu, dia langsung memasuki alam Valet Jade Immortal. Tempat yang dia pilih tidak terlalu jauh dari kamarnya. Banyak hal yang terjadi dalam sehari membuat King Sui merasa sangat lelah secara mental. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, dia berbaring, memotong semua pikiran dan tidur. Pada saat King Sui bangun, sudah sekitar lebih dari 8 jam. Tidak peduli betapa lelahnya King Sui, dia biasanya tidak akan tidur selama lebih dari 8 jam. Bagian terpenting tentang tidur adalah membiarkan roh beristirahat. Selama roh tidak merasa lelah, tidak peduli betapa lelahnya tubuh seseorang, mereka masih bisa bertahan. Persis seperti yang biasanya orang kenal sebagai kekuatan mental. Kekuatan mental juga kekuatan spiritual. Begitu roh seseorang lelah, mereka tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika tubuh mereka tidak. Mereka tidak punya pilihan selain beristirahat. King Sui mengatur ramuan obat yang dia lemparkan ke alam Valet Jade Immortal dan mulai berkultivasi. Dia melewati semua hal penting yang dia butuhkan untuk dikembangkan setiap hari seperti biasa. Sampai sekarang, senjata tersembunyi King Sui telah mengambil lompatan besar lagi. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat bahagia. Bagaimanapun juga, bagi King Sui, senjata tersembunyi ini juga merupakan salah satu tekniknya yang sangat kuat. Api primordial. King Sui sangat senang melihat dirinya mampu menciptakan api primordial flame yang tingginya sekitar 66 cm. Ada energi yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Whoosh! King Sui mengendalikan api primordial dan perlahan-lahan mengompresnya untuk memusatkan energi di dalamnya. Api primordial flame setinggi 66 cm dikompresi hingga sekitar 33 cm. Pada saat ini, King Sui bisa merasakan manfaat memiliki kekuatan mental yang kuat. Dia terus mengompresnya sampai seukuran kepalan tangan pria dewasa. Itu tidak bisa lagi dikompresi lebih jauh, namun King Sui sudah benar-benar puas dengannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari api primordial flame. King Sui melemparkannya ke langit. Bang! Kekuatan destruktif dari bola api itu masih bisa dirasakan seketika itu meledak. Lebih penting lagi, daya terbakar itu telah naik 2 kali lipat dibandingkan saat itu ketika King Sui berhadapan dengan cacing penggigit sumsum. Keberuntungan King Sui kali ini membuatnya merasa bahwa dia tidak akan mengalami kesulitan saat berikutnya dia menghadapi seseorang seperti pemimpin sekte dari 10.000 sekte racun lagi. Api primordial juga harus bisa memaksa mereka mundur. King Sui melihat ke arah lebah ratu racun Kaisar Giok dan binatang serangga es. Kali ini, ratu lebah racun Kaisar Giok tidak hanya membantu, bahkan membawakannya binatang iblis serangga es beracun yang tangguh. Yang benar-benar mengejutkan King Sui adalah binatang serangga es beracun. Awalnya,
Alam Valet Jade hanya bisa menumbuhkan tumbuhan, hewan air, dan amfibi. Tentu saja, ada juga binatang iblis yang berbagi hubungan dekat dengan King Sui, misalnya, binatang iblis yang dihadiahkan Alam Valet Jade sebagai hasil dari naiknya kelas baru. Tapi bagaimana serangga es berhasil bertahan di Alam Valet Jade Immortal? Itu bukan hewan air, juga bukan amfibi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Ratu Lebah Racun Kaisar Giok? Karena King Sui tidak dapat mengetahui alasannya, dia berhenti memikirkannya dan mengeluarkan mutiara beracun Saint Jade. King Sui bermaksud untuk memberikan ini kepada Ratu Giok Racun Ratu Lebah, tapi sebelum ini, dia berencana untuk melihat binatang serangga es terlebih dahulu. Serangga es beracun memiliki panjang 2 meter, dan berwarna perak. Dari segi penampilan fisiknya, dia terlihat sangat cantik. Tubuhnya lembut namun kokoh. Tindakannya terasa lembut namun cepat. Dia hampir tidak dianggap sebagai binatang bermutasi kelas Martial Saint. Apa yang benar-benar dinantikan King Sui adalah kemampuannya yang misterius. Itu terlalu gila. King Sui memikirkan pil binatang. Awalnya, setiap pil binatang akan meningkatkan tingkat budidaya binatang iblis sebesar 10%. Tapi sekarang, dia tidak yakin apakah itu memiliki efek yang sama pada serangga es yang sudah berada di level Martial Saint. Mengambil pil binatang, King Sui memberi makan satu ke serangga es tersebut sebelum mengamati perubahannya. Meskipun serangga es tidak secepat Raja Iblis Babi Ngepet, juga tidak memiliki ketahanan yang kuat dibandingkan dengan Raja Iblis Babi Ngepet, tapi racun dari serangga es adalah yang terkuat dan paling berbahaya. Dengan sangat cepat, cahaya samar keemasan dan keperakan muncul di tubuh serangga es, menjadi semakin cerah, terlihat sangat indah. King Sui mengaktifkan sense spiritualnya dan merasakan bahwa tingkat budidaya serangga es berwarna perak ini secara bertahap meningkat. Saat melakukannya, suasana hatinya juga perlahan dipenuhi oleh kegembiraan. Peningkatan kekuatan 3 negara. King Sui sangat senang. Meskipun akan ada batasan pada binatang iblis tingkat Martial Saint, akan lebih baik memiliki batasan daripada tidak memilikinya. Misalnya, bahkan jika monster iblis di tingkat Martial Saint memiliki kekuatan 5 negara, yang sudah sangat kuat, peningkatan kekuatan 10% hanya akan menjadi sekitar setengah negara. Namun, serangga es telah memperoleh kekuatan 3 negara. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar jumlah kemajuan yang diperoleh saat meminum pil obat. Masuk akal juga untuk memiliki batasan itu karena tanpanya, baik tubuh manusia dan binatang iblis tidak akan mampu menahan peningkatan kekuatan ledakan yang tiba-tiba. Biasanya, ketika seseorang mencapai tingkat Martial Saint, tubuh akan dikembangkan ke tingkat yang cukup tinggi dan pil biasa tidak lagi menyebabkannya mengalami pertumbuhan lebih lanjut. Akan ada beberapa pil obat yang cukup baik tetapi akan memiliki batasan karena tubuh tidak dapat menerima pertumbuhan eksplosif. Hanya beberapa harta Saint Grade dari langit dan bumi yang dapat memiliki peningkatan tingkat kultivasi yang eksplosif. Pil obat tersebut akan memiliki efek seperti melindungi jantung, saluran meridian, mengubah fisik seseorang atau membiarkan tubuh mengalami transformasi yang lengkap dan menyeluruh. 5 pil binatang memberikan tambahan kekuatan sekitar 16 negara. Bagi serangga es yang hanya memiliki kekuatan dari 50 negara untuk memulai, ini adalah kemajuan yang berarti. Bagaimanapun, serangga es adalah binatang beracun dan mengandalkan racun untuk mengalahkan musuh. Dengan peningkatan kekuatan 16 negara, peningkatan keseluruhan adalah sekitar 30%. Hal ini juga mengakibatkan serangga es memiliki peningkatan 30% dalam kecepatan dan ketangguhan tubuh. Mengambil buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan dan buah lainnya, dia memberikan ke serangga es. Buah lainnya tidak terlalu berpengaruh, tapi buah peningkat kelincahan sangat efektif. Ini pada dasarnya menggandakan kecepatan serangga es. Tampaknya buah peningkat kelincahan ini efektif untuk semua tingkat budidaya. Mengambil endurance pill yang telah dia simpan sebelumnya, dia memasukkannya ke dalam mulut serangga es. Setelah memberi makan begitu banyak barang,
King Sui merasa bahwa dia telah membentuk hubungan yang samar dengannya. Ini bagus. Saat ini, tingkat budidaya serangga es telah berkembang pesat berkat alkimia misterius King Sui serta pil obat yang kuat, terutama di bidang kecepatan. Ini memungkinkannya untuk mendapatkan banyak opsi bertahan dan menyerang. Serangga es mengepakkan sayapnya yang lebar. Dengan sayap yang dikepakkan, ukurannya hanya sekitar 5-6 meter. Itu berkibar di sebelah King Sui, tampak sangat cantik meskipun merupakan binatang beracun. King Sui memanggil Ratu Lebah Racun Kaisar Giok, binatang iblis. Itu bahkan lebih kecil dari serangga es tetapi memiliki aura yang agung padanya. Itu adalah pemimpin yang terlahir. Di masa lalu, King Sui tidak terlalu memikirkannya. Hanya setelah menelan mutiara naga racun, King Sui merasakan bahwa binatang beracun ini cukup baik. Dia sekarang merasa bahwa dia juga bisa dianggap sebagai master racun sekarang. Dia memberi makan pil binatang dan berbagai buah-buahan kepada Ratu Lebah Racun Kaisar Giok. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkannya dan dengan demikian melupakannya. Tapi sekarang, King Sui telah memutuskan untuk menyimpan yang terbaik untuk itu. Mutiara beracun Saint Jade berdengung. Itu telah mengeluarkan suara mendengung yang menyenangkan ketika King Sui pertama kali mulai memberinya makan. King Sui bisa mendengar kebahagiaan dari dengungannya. Cara binatang buas untuk mengekspresikan kegembiraan mereka sangat sederhana. Melalui tangisan dan tindakan mereka. Setelah sedikit ragu-ragu, King Sui memberi makan Ratu Racun Kaisar Giok mutiara suci beracun Giok. Sebelumnya, dia takut Ratu Lebah Racun Kaisar Giok tidak akan mampu menyerapnya, dan takut akan terjadi kecelakaan. King Sui tidak tahan jika ada hal buruk yang menimpanya. King Sui merasakan perubahan pada Ratu Lebah Racun Kaisar Giok, antisipasinya semakin meningkat. Itu karena mutiara beracun Saint Jade ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menyebabkan monster beracun yang mengkonsumsinya bermutasi. Bahkan jika tidak, setidaknya kemampuannya akan meningkat 2 kali lipat, dan sifat racunnya juga akan meningkat berkali-kali lipat. Berdengung. Dengung cepat terdengar. King Sui menggunakan sense spiritualnya dan merasakan bahwa aura dengan panik meningkat di tubuh Ratu Lebah, menyebabkan tubuh hitamnya mengeluarkan cahaya terang. Berdengung. Dengung Ratu Lebah Racun Kaisar Giok semakin keras, menyebabkan kepala seseorang mulai terasa mati rasa. Lebah Kaisar Langit lainnya sudah lama melesat kembali ke sarang lebah, tidak berani menunjukkan wajah mereka. King Sui adalah satu-satunya yang tersisa dalam keadaan linglung. Dia merasakan bahwa tubuh Ratu Lebah Racun Kaisar Giok secara bertahap berubah, seolah-olah tubuhnya sedang mengalami transformasi yang lengkap dan menyeluruh, atau setidaknya sedang mengubah bagian-bagiannya. Seperti apakah mutasi itu? Menutup matanya, King Sui mencoba merasakan perubahan halus itu. Itu adalah perubahan, atau lebih tepatnya, penguatan Ratu Lebah Racun Kaisar Giok. Ratu Lebah Racun Kaisar Giok terus mengeluarkan suara berdengung, sedikit kesakitan dan antisipasi dalam suaranya. Tampaknya tahu bahwa itu mungkin menjadi lebih kuat setelah melewati cobaan ini, dan jika tidak bisa melewatinya, maka kematian menunggu. Lapisan padat tetesan darah muncul di tubuh hitamnya, sekarat dengan warna merah tua. Tetesan darah berhamburan saat mengepakkan sayapnya. King Sui juga diliputi kecemasan. Berdengung, cahaya berwarna giok yang menyilaukan bersinar, dan dengan sangat cepat, menyelimuti Kaisar Langit Ratu Lebah. Intensitas cahayanya tampaknya meningkat, dan teriakan dari Kaisar Langit Ratu Lebah adalah kegembiraan yang luar biasa. King Sui menghela nafas lega. Itu berhasil. Melalui sense spiritualnya, dia bisa merasakan aura di tubuh Kaisar Langit Racun Ratu Lebah secara bertahap menyebar dan menenangkan. Dia bisa merasakan transformasi Ratu Lebah Racun Kaisar Giok. Ketangguhan organnya telah meningkat berkali-kali lipat, melepaskan vitalitas yang besar. Bahkan tingkat kultivasinya telah melonjak dari kelas 1 Martial Saint ke kelas 4 Martial Saint. Peningkatan 3 nilai penuh. Saat cahaya memudar,
King Sui dapat melihat bahwa Ratu Lebah Racun Kaisar Giok saat ini memiliki penampilan seperti lebah Kaisar Langit. Tingginya 3 meter dan lebarnya sedikit lebih dari 6 meter dengan sayapnya disertakan. Itu memiliki warna giok dan menyinari cahaya, melepaskan aura yang kuat. Itu sangat indah tetapi memberikan perasaan yang sangat kuat dan berbahaya. Teknik penglihatan surgawi diaktifkan. Kaisar Langit Ratu Lebah. Namanya diganti lagi. Apakah itu kembali ke sifat aslinya? King Sui memutuskan untuk melihat apakah ada perubahan pada deskripsinya. Akan buruk jika akhirnya kehilangan sifat racunnya. Mutasi dari Ratu Lebah setelah menelan mutiara beracun giok suci. Ini adalah jenis binatang surga dan bumi yang bermutasi secara spiritual, berspesialisasi dalam kecepatan dan racun. Ini adalah monster beracun yang berbahaya. Kecepatan Kaisar Langit Ratu Lebah memiliki pertumbuhan eksponensial. Dalam waktu singkat, ia bisa meningkatkan kecepatannya menjadi 3 kali lebih cepat. Meskipun tidak sebanding dengan teknik penghindaran berlian seketika dari Raja Iblis Babi Ngepet, kecepatannya juga sangat mengerikan. Racun, serangan yang diinfus racun. Itu bisa menyebabkan lawan merasa pusing dan gelisah. Mereka yang lebih lemah akan segera mati. Maksimal 5 racun bisa ditembakkan pada satu waktu. Untuk berpikir bahwa itu sekarang telah meningkat menjadi 5 racun. Saat ini, kehebatannya meningkat. Kekuatan dan kecepatan racun ini seharusnya juga meningkat. Yang terpenting, racun ini seharusnya menjadi lebih kuat. Serangan serbuk racun. Kaisar Langit Ratu Lebah dapat mengepakkan sayapnya dan membuat ladang bubuk racun dalam jarak 30 meter, menyebabkan mereka yang memasuki area tersebut diracuni. Seberapa serius tingkat racun tergantung pada tingkat kultivasinya. Ini adalah kekuatan baru, dan juga bisa dianggap sebagai keterampilan yang dimiliki oleh seorang raja. Itu dinilai cukup bagus, karena serangan itu bisa efektif dalam radius 30 meter. Serangan ini bisa digunakan pada suatu kelompok. Poison Killer Sting, jurus pembunuh dari semua binatang iblis tipe lebah. Menembak sengat racunnya bisa menjadi 4 kali lebih kuat dan memiliki daya tembus yang kuat. Pakaian biasa, armor, dan perisai tidak akan bisa menangkisnya. Moveover, dengan kecepatan supernya, tidak banyak orang yang bisa menghindari serangan ini. King Sui juga tercengang saat melihat ini. Efek racun yang awalnya 2 kali lebih kuat kini menjadi 4 kali lebih kuat. Itu benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, level kultivasi Kaisar Langit Ratu Lebah tidak bisa lagi dilihat pada level yang sama seperti sebelumnya. King Sui tidak tahu kehebatan membunuh sengatan pembunuh racun Kaisar Giok Ratu Lebah saat ini. Mungkinkah penawar penguasa sekte 10.000 racun dapat bekerja melawan racun ini? Poison Killer Sting hanya dapat digunakan setiap 2 jam sekali. King Sui sangat puas. Sebelumnya hanya bisa digunakan 1 kali sehari, tapi sekarang bisa digunakan 2 jam sekali. Namun, jika mereka berada dalam pertempuran, tidak banyak pertempuran yang akan berlanjut selama 2 jam. Oleh karena itu, perubahan ini tidak terlalu mengejutkan King Sui. Namun, pengurangan waktu masih merupakan sesuatu yang membahagiakan. Perintah Ratu Lebah. Sebagai pemimpin dari semua binatang iblis tipe serangga, Kaisar Langit Lebah tidak hanya dapat memerintahkan semua binatang iblis tipe lebah dalam radius 50 li, tetapi juga dapat memelihara generasi Kaisar Lebah berikutnya dengan sendirinya, dan memerintahkan mereka untuk berperilaku serangan dalam kelompok. Meskipun ini hanya memperkuat versi sebelumnya, meningkatkan jangkauan dari 30 li menjadi 50 li, King Sui tahu bahwa keterampilan ini bisa menakutkan dalam situasi tertentu. Dengan Kaisar Langit Ratu Lebah tumbuh lebih kuat dan penambahan baru serangga es, tingkat kultivasinya semakin kuat, dan racun yang telah dia kumpulkan sebelumnya, King Sui sekarang merasa bahwa dia akhirnya memiliki beberapa kartu truf untuk dirinya. King Sui tidak tahu apakah dia sendiri dianggap sebagai penjinak binatang iblis, tetapi dari sudut pandang orang lain, dia tidak hanya lebih dari cukup untuk disebut penjinak binatang iblis, dia bahkan yang kuat.
Raja Iblis Babi Ngepet saat ini adalah binatang iblis terkuat King Sui. Selain itu, masih banyak ruang untuk tumbuh. Di masa depan, itu pasti akan menjadi sangat kuat. Yang paling penting adalah setiap kali itu tumbuh lebih kuat, King Sui akan mendapatkan 20% dari peningkatan kemampuannya. Ini adalah manfaat yang menantang surga. Itu sangat membantu King Sui. Sudah lama sekali sejak burung api terakhir kali mengalami peningkatan kekuatan. Untuk binatang iblis tipe terbang, bahkan jika itu hanya di kelas Martial King Puncak, itu masih sesuatu yang didambakan oleh para pejuang di kelas Martial Saint, terutama yang seperti burung api King Sui. Itu dikenal sebagai binatang bermutasi luan merah di seberang benua. Burung api adalah salah satu hadiah sebagai hasil dari peningkatan alam Valet Jade Immortal. King Sui masih memiliki kepercayaan pada burung api. Dia percaya bahwa itu akan mengambil lompatan besar saat berikutnya menerobos. Berdasarkan pengalamannya dengan 2 terobosan terakhirnya, tidak boleh kalah dengan Raja Iblis Babi Ngepet. Saat ini, binatang guntur belum mencapai tahap dewasanya. Meskipun demikian, tidak hanya itu sudah menjadi Martial Saint kelas 1, itu masih meningkat pada tingkat yang luar biasa. Ini adalah proses yang akan dilalui sebelum mencapai kedewasaan. Setelah itu adalah Kaisar Langit Ratu Lebah, antek-anteknya serta serangga es. Untuk sesaat, King Sui merasa beberapa kali lebih percaya diri. Hanya 2 hari telah berlalu dalam alam Valet Jade Immortal. King Sui mulai melakukan hal-hal biasa. Menggambar jimat, mengolah dan memurnikan obat-obatan. Baru-baru ini, dia menambahkan beberapa hal baru ke dalam rutinitas hariannya juga. Dia memurnikan racun dan membaca kitab racun dan jimat surgawi. Jimat surgawi masih sama seperti sebelumnya. King Sui tahu bahwa dia harus berlatih lebih keras jika dia ingin meningkatkannya. Jimat surgawi mampu mengurangi kekuatan keseluruhan lawan. Meskipun efeknya tampak sangat kecil untuk saat ini, King Sui percaya bahwa itu akan menjadi sangat berguna setelah jangka waktu tertentu. Karena itu, dia berencana menghabiskan lebih banyak waktu untuk jimat itu sendiri. Dengan mengurangi keseluruhan kekuatan lawan, itu berarti serangan dan pertahanan lawan serta kecepatannya akan berkurang.